adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Resa. Di sini Kakak akan memberikan sebuah materi tentang Sistem Administrasi Wilayah Indonesia untuk kelas 6 semester 1. Nah, sebelumnya Kakak ingin tahu nih, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga semuanya sehat ya, diberikan perlindungan dan juga kesehatan dan juga selalu siap untuk belajar. Nah, kalian akan belajar tentang sistem administrasi wilayah Indonesia. Sehingga jika kalian mempelajari ini, kalian akan bisa menceritakan perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. 2. Dapat mengidentifikasi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. 3. Dapat menunjukkan letak dan nama provinsi pada peta di Indonesia. 4. Dapat menceritakan dan menunjukkan peta wilayah laut teritorial di Indonesia. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih sama adik-adik semua, apakah kalian pernah ke luar kota? Apakah kalian pernah ke pantai? Ya, pasti kalian pernah ya pergi ke luar kota, misalnya ke Jakarta, ke Lampung, ke mana lagi? Ke Sumatera, ke Bali. Nah, banyak lagi ya. Nah, ternyata kota, provinsi, kabupaten, desa, pantai itu termasuk ke dalam administrasi wilayah Indonesia yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan kuis dulu. Adik-adik harus menjawabnya dalam 5 detik ya. Coba. Pertanyaan pertama. Di mana letak ibu kota Indonesia? Ya, Jakarta. Nah, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Lanjut. Apa nama ibu kota Sumatera Utara? Medan. Ya, jawabannya Medan. Lanjut. Ibu kota yang berprovinsi di Ambon. Jawabannya Maluku. Ya, kalian hebat. Nah, gimana nih? Ada yang benar semua? Ada yang masih salah? Nggak apa-apa ya. Walaupun ada yang masih salah, tetapi sekarang kita akan belajar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu peta Indonesia. Nah, ini dia peta wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari atas daratan dan lautan. Untuk menjaga keutuhan dan kekuatan bangsa Indonesia, pemerintah juga menerapkan sistem administrasi wilayah negara. Tetapi sistem ini berubah dari waktu ke waktu. Sebelum itu kita mengulas kembali tentang profil Indonesia. Nama resmi dari negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut dengan NKRI. Setelah dijajah oleh Jepang dan Belanda, Indonesia resmi merdeka pada tahun 1945. Dengan bentuk pemerintahannya Republik Presidensial dengan kepala pemerintahan presiden. Antaranya ada kota-kota besar di Indonesia. Ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Nah, kita beralih ke luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang pulaunya itu merupakan salah satu terbanyak atau yang paling banyak di dunia dengan jumlah 17.508 pulau. Maka pulau menyebabkan wilayah daratan Indonesia luas. Tetapi ternyata luas daratan lebih kecil daripada luas lautan di Indonesia dengan perbandingan 2:3. Beralih ke wilayah laut. Wilayah laut kita kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di alam. Ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Contohnya, sumber daya alam hayati yaitu ikan dan tumbuhan laut. Kemudian, contoh dari non-hayati ada gas alam,
alam, minyak bumi, dan bahan-bahan material untuk pembangunan. Luas wilayah laut di Indonesia yaitu 3.257.057 km persegi, sehingga pemanfaatannya harus diatur. Perairan antar pulau disebut dengan juga perairan Nusantara. Pada tahun 1982, PBB mengesahkan UNCLOS atau singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS mengatur dua hal. Negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorial 12 mil dari pantai terluar. Yang kedua yaitu negara memiliki yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan ZEE. ZEE adalah wilayah 200 mil atau 370 km dari pantai suatu negara yang sumber dayanya menjadi hak dari wilayah atau hak dari negara tersebut. Nah, kita beralih ke wilayah daratan. Luas daratan di Indonesia 1.919.440 km, yang termasuk negara terluas ke-16 di dunia. Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu beberapa wilayah provinsi. Dalam satu provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Dari satu kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa kecamatan. Dari sebuah kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa desa atau kelurahan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kakak tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Dayiluhur, Desa Matenggeng. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu penjabaran dari administrasi wilayah Indonesia. Coba sekarang adik-adik sebutkan, adik-adik tinggal di provinsi apa? Di kabupaten apa? Atau di kota apa? Kemudian kecamatannya apa? Dan juga yang terakhir, kelurahan atau desa? Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kita lanjutkan ke perubahan sistem administrasi wilayah Indonesia, di mana di sini ada beberapa perubahan dari sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama, pada saat awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan atau setelah proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno-Hatta membagi Indonesia ke dalam beberapa provinsi. Provinsi-provinsi ini tersebar di Kepulauan Sunda Besar dan juga Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Kemudian Kepulauan Sunda Kecil yaitu ada pulau-pulau kecil Nusa Tenggara, kemudian ada Maluku. Nah, selanjutnya pada Republik Indonesia Serikat. Nah, perubahan administrasi ini disebabkan karena ada peperangan antara Belanda dengan Indonesia pada tahun 1946 sampai 1949. Pada saat itu sempat ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Jogja, dari Jakarta ke Jogja karena yaitu ada peperangan antara Belanda. Nah, pada akhirnya pada 1949 banyak sekali negara-negara yang dibentuk oleh Belanda. Nah, untuk meredakan peperangan tersebut, sebagai penengahnya adalah Komisi PBB untuk Indonesia yang disingkat dengan UNCI atau kepanjangannya United Nations Commission Indonesia. Akhirnya berhasil menyelenggarakan konferensi meja bundar. Hasilnya berdirinya Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Ini 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Namun pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS itu dibubarkan. Kemudian berlari ke masa selanjutnya yaitu integrasi Timor Timur. Pada tahun 1976, Timor Timur lepas dari belenggu
penjajahan dari Portugis. Kemudian wilayah ini bergabung dengan NKRI. Penggabungan ini disebut dengan integrasi Timor Timur. Pada tahun 2002 memisahkan dirinya menjadi negara sendiri, yaitu negara Timor Leste. Kemudian selanjutnya masa kembalinya Papua. Setelah beberapa perseteruan terjadi, akhirnya pada tahun 1963 PBB resmi menyerahkan Pulau Papua menjadi NKRI atau bersatu menjadi negara Republik Indonesia. Setelah 55 tahun merdeka, Indonesia masuk ke tahun milenium baru, yaitu tahun 2000, di mana pada tahun 2000 ini berdirinya 3 provinsi. Yang pertama yaitu ada Provinsi Banten, di mana Provinsi Banten ini terletak di Jawa tadinya. Kemudian provinsi baru di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten. Yang kedua di Sumatera Selatan yaitu ada Provinsi Bangka Belitung. Yang ketiga ada Gorontalo yang menjadi provinsi sendiri. Kemudian pada tahun 2003 Papua juga dimekarkan menjadi 2 provinsi. Kemudian pada tahun 2004 juga berdirinya Provinsi Riau. Nah, sehingga sekarang provinsi di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, itu merupakan perubahan sistem administrasi wilayah di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai masa otonomi daerah. Nah, rangkuman dari materi kali ini yang pertama yaitu negara Indonesia merupakan negara terbesar jika dilihat dari jumlah penduduk dan juga luas wilayahnya. Yang kedua, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lautannya lebih luas daripada daratannya dengan perbandingan 2:3. Yang ketiga, luas wilayah Laut Indonesia terdiri dari laut teritorial 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Yang keempat, negara NKRI dibagi menjadi beberapa provinsi di mana biasa mengalami perubahan. Nah, karena di awal tadi ada kuis, sekarang kita kuis lagi yuk. Nah, yang pertama, kalian harus menjawab kuis ini secara langsung hanya 5 detik saja. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu di mana letak ibu kota Indonesia? Ya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Yang kedua, di mana letak ibu kota Provinsi Bali? Denpasar. Betul, di Denpasar. Apa singkatan dari provinsi yang beribu kota Kupang? Apa ya? NTT. Iya, NTT adalah Nusa Tenggara Timur. Oke, kuisnya selesai. Kalian hebat. Amazing. Dan semoga kalian bisa mengetahui dan juga menceritakan tentang perkembangan sistem administrasi wilayah di Indonesia. Nah, untuk adik-adik, di sini kakak akan memberikan referensi untuk materi atau buku yang kalian gunakan untuk pembelajaran IPS kali ini. Bisa mencari bukunya yaitu dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial yang ditulis oleh Sri Warsono Widodo. Nah, terima kasih adik-adik yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalian hebat. Semoga dengan ini kalian bisa lebih pintar lagi, dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini dan juga channel Humanika Laboratory. Dan juga kakak berterima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, khususnya untuk adik-adik di rumah, keluarga adik-adik di rumah, dan juga kakak di sini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.